Dia bikin kameramen gitu gini. Udah di set belum dihidupin. Udah action dari tadi sih. Iya. udah nggak apa-apa lanjut. Apa tadi dipotong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam jumpa kembali bersama kami channel YouTube Sadat Tunggal 99. Alhamdulillah pada malam ini kita kehadiran saudara kita yang akan memberikan pelajaran buat kita semua, yang mana perjalanan hidup saudara kita ini diantaranya Abang Made dan istrinya Mbak Okta atau Mbak Oktaviani penuh cerita, penuh pengalaman dan penuh pengetahuan buat kita, karena jarang sekali orang mendapatkan cerita hidup seperti mereka berdua ini, yang sebelum kenal saya mereka hampir dikuasai yang namanya makhluk-makhluk gaib seperti jin yang aku katanya dari anu yang aku katanya leluhurnya, padahal bukan. Nah, sebelum dia hadir ke sini, mereka berdua sudah hampir masuk ke sebuah jebakan yang namanya pesugihan. Hampir setiap hari yang namanya Mbak Okta ini selalu dibisiki atau didatangi makhluk-makhluk yang kadang mukanya serem, yang kadang mengaku-ngaku, yang kadang bisikan, kadang ada suruh ke sono ke sini atau ke tempat-tempat yang jauh untuk dijangkau. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya dia di sini setelah kenal sama saya, alhamdulillah terselesaikan masalahnya. Langsung saja mari kita tanya. Yang pertama Mbak Oktanya. Assalamualaikum Neng. Bang Adi. Bagaimana sebelumnya dari perjalanan hidup sebelum kenal Mamang itu ada makhluk-makhluk yang aku katanya Dewi Pelanjar lah, yang aku katanya leluhur lah. Itu bagaimana ceritanya nih? Silakan biar saudara-saudara kita biar pada tahu. Dari awal sejarahnya Neng jadi bisa melihat makhluk-makhluk astral. Sejarahnya itu kan awalnya anak dibawa sama orang tua Iya. ke daerah Pekalongan. Habis itu dari Bekasi saya ke Pekalongan, ke Iya. Ustad, gitu. Iya. Dari situ biasalah namanya anak ketemu orang tua pasti rekreasi dong ya, Betul. jalan-jalan. Mm-mm. Pas waktu kami sekeluarga jalan-jalan, saya juga lagi itu memang lagi datang bulan lah, seperti perempuan gitu, yang lainnya. Pas sana keluarga saya, daerah mana nih yang enak dikunjungi? Biasanya memang saya orang Jawa itu biasanya daerah pantai, pantai. Dicarilah di map pertama, wah ada nih pantai satu di Pekalongan, pantai utara, sana rekreasi. Ya udah kami sekeluarga, ibu saya, bapak saya, anak rekreasi. Bisa sana udah nyampe ke pantai sana. Pas nyampe tiba-tiba saya itu duduk, Ustadz sama lah sama keluarga duduk. Duduknya saya itu biasa seperti orang-orang mandangin laut-laut gitu tuh. Memang lautnya itu habis hujan. Iya. Nah biasa katanya kalau habis hujan memang perlu, tapi
tapi saya melihat itu sambil melihat laut, dalam hati saya itu ngucap gitu. Iya, betul. Ngucap hati saya tuh, kok ini laut keruh banget dah, pokoknya jelek banget gitu ya. Kecil emang lautnya gede sih, tapi kayaknya itulah gitu, kok jelek banget gitu kan, Kotor dan kotor, keruh. keruh Iya. gitu. Terus? Nah habis itu udah sebentar makan di situ, sebentar pulang. Iya. Saya pulang yuk, udah ini udah siang waktu itu berangkatnya pagi. Iya. Udah siang pulang. Nah udah kan Pak, Iya. udah selama di Pekalongan itu habislah rekreasi, pulang saya tuh ke Bekasi. Pas pulang itu sehari saya sakit, besoknya saya sakit. Iya. Sakit saya itu udah berobat kemana-mana Pak Ustadz, udah berobat kemana-mana, berobat medis ya. Sakit, panas tinggi, keluar campak, iya memang keluar tuh kayak kebakar. Pokoknya campak itu. Habis selesai campak, lama sekitar udah selesai itu sekitar semingguan apa, kok sakit saya selesai, tambah aneh Pak Ustadz. Apa tuh aneh? Anehnya itu banyak kasat mata yang saya lihat dari rumah saya, maksudnya makhluk-makhluk yang ada di rumah saya, kayak apa, kuntilanak, kayak sundel bolong, kayak ada aki-aki yang pokoknya penghuni yang ada di rumah, iya di lingkungan sekitar. Udah habis kayak gitu, saya udah keduanya udah hilang akal sehat, hilang akal sehatnya, udah nggak kenal anak. Anak saya Hilang sampai kesadaran. iya kesadaran, Iya. sampai mau buang air besar pun saya susah. Saya nggak bisa. Lupa, bukan susah, lupa. Iya, Lupa. lupa dah pokoknya. Iya, terus? Sampai ini kan yang ngomong saya Praktekin. terus, Ini ini caranya caranya gini. gini-gini. Udah habis kayak gitu, anak pun kalau dia nggak ngeh saya tidur, bisa saya cekek kali. Bocah saya kan punya anak kecil tuh, umur 3 tahun. Kalau tidur itu Pak Ustadz, makanya dia sekali lirik-lirik anak, saya pengen nyekek, makanya saya paling pojok anak gitu, takutnya dia bangun nyekek, namanya anak baru 3 tahun ya. Terus badan pun drastis, kurus drastis kayak yang nenek lah, udah kurus, pokoknya udah nggak kayak gini nih, alhamdulillah udah gemuk. Iya. Nah terus semenjak yang dilihat makhluk-makhluk itu tujuannya memang hadir di situ apa menggoda atau emang ada unsur lain? Nyerang, nyekek. Itu saya itu seperti diserang, dan pas suami saya lihat juga saya seperti emang nyekek sendiri itu. Namanya saya udah hilang kesadaran dan Iya. itu Pak Ustadz. Yang saya lihat itu mungkin orang itu paling, ini siapa kali, makhluk dari mana gitu kali Iya, ya. iya. Kok bisa nyampe sini, mungkin begitu. Iya. Nah terus itu dia memang sengaja bikin kamu lupa, emang apa dia ngaku-ngaku apa leluhur atau apa, atau Enggak. sengaja diajak? Enggak. Sebelumnya nggak tahu ya. Sebelumnya kami tidak Nggak tahu tahu. saya sakit apa atau gimana. Datanglah saudaranya Madi ini. Gitu. Ya orang bisaan lah. Iya. Pak. Terus? Ya dia bilang pernah ngucap apa waktu kemarin itu kesana gitu. Ya nggak ngucap sih, tapi emang saya nyeletuk. Kita dalam hati, oh Bapak turun kesana lagi. Iya. Minta maaf apa gimana gitu, barangkali ada yang salah di sana. Iya. Nah terus? Akhirnya saya pulang ke sana, saya minta maaf. Itulah jadinya saya bisa sembuh. Tapi sebelum kesana Pak Ustadz, kita didatangin mulu, kapan mau kesana, Oh gitu. ditagi terus. Ditagi terus. Orang-orang lagi makan masuk, kapan mau kesana. Otot dia tuh emang ditagi terus Pak Ustadz ini. Saya kasih waktu kamu selama seminggu.
Kalau seminggu kamu nggak ada, bisa antara saya mati, bisa antara saya gila. Ngomongnya ke saya Pak Ustadz, kan kemasukan. Iya, iya. Ngomongnya ke saya. Iya, iya. Nah terus pas ke sana udah perjanjian seminggu atau sebelum minggu udah ke sana? Udah, ya pokoknya suami sama saya gimana caranya saya harus pulang. Gitu. Itu saya cari-cari dan pokoknya gimana caranya kami berdua harus pulang ke sana untuk meminta maaf. Minta maaf. Nah setelah sampainya di sana bagaimana? Nah, setelah sampainya di sana berdua dengan istighfar terus. Iya. Pertama saya istighfar terus, Kirim doa main di laut. kirim doa sampai di laut. Saya kebetulan saya pas di sana datang bulan lagi Pak Ustadz. Tuh, saya datang bulan lagi, tapi sebelum perjalanan saya dari Bekasi ke Pekalongan, gerbang Pekalongan itu saya sudah disambut. Jelas banget, selamat datang di kota Pekalongan, jelas banget. Gitu ya. Saya. Pas saya datang ke sana ada rasa takut, kedua ada rasa saya ya bakal kejadian apa kan namanya trauma masih ada pasti ya Pak Ustadz ya, ada rasa, tapi ini udah namanya saya minta maaf dengan hati lapang saya mau minta maaf dengan segala pokoknya sebisanya saya lah. Seada kekurangan saya minta maaf, yang penting saya kemarin emang ingin silaturahmi meminta maaf dengan setulus-tulusnya. Nah setelah saya apa yang saya dibilangkan oleh masih saudara gitu, saya jalani di sana. Saya wudhu, walaupun saya datang bulan saya tetap wudhu, tapi untuk aturannya kan mandi Pak Ustadz. Mandi harusnya ya. Sholat di situ ya. Iya. Saya bilang kalau untuk saya sholat saya lagi datang bulan saat ini tidak bisa. Akhirnya saya meminum lah air itu, saya minum, terus sama suami, wah ternyata apa yang kita pikirkan beda. Pas kami kedua kesana bener-bener bening, bener-bener bagus tuh yang dilihatin sama pada kelihatan itu banget bagus. Beda. Terus dia nanya gimana deh sama yang kemarin, wah ternyata saya salah apa yang saya ucap, saya salah, ternyata subhanallah emang bagus Pak. Pas saya berdua sama suami itu jernih airnya, bagus banget, biru, ini hanya itu bagus. Ikannya pada kelihatan. Itu pun juga pagi juga sana gitu. Memang dilihatin bener-bener apa yang saya lihat kemarin sama yang sekarang tuh beda katanya. Terus ada bisikan lagi, nah inilah saya, beginilah saya mohon, pokoknya ucapanmu inilah namanya alam itu bisa berubah-ubah. Itu terus mata kenal maka saya dari situ saya sembuh. Kita pamit pulang ya. Iya pulang. Dia bilang sering-sering kalau ada rezeki datang ke sini. Oh iya insya Allah kita nggak janji gitu. Betul. Jangan janji betul. Iya. Nah setelah hadirnya kita syariat ke sana kan sembuh ya. Nah terus setelah sembuhnya itu ada nggak makhluk astral yang mendompleng mengaku-ngaku A B C D, ada nggak? Ada. Di antaranya pokoknya ya itu saya pas pulang setiap saya sholat itu suka kemasukan Pak Ustadz, banyak banget kemasukan. Ya dari dari pokoknya dari zaman Majapahit dulu saya suka kemasukan itu. Ya itu setiap saya lihat sejarah-sejarah di HP masuk lagi. Jadi selalu ke bawah dimensinya. Iya. Nah terus setelah kemasukan makhluk astral tersebut, jiwa goncang nggak saat itu? Iya pasti lah Pak. Goncang ya. Iya, kuat gitu. Nah terus ada yang mengaku-ngaku dia sebagai ibaratnya leluhur atau apa, ada nggak itu? Kadang ada yang positif yang masuk, kadang ada yang negatif juga. Yang dominan yang sering dapat bisikan seperti apa? Ya Dewi Lanjarnya itu. Dewi Lanjar.
Dia bilang apa katanya Dewi Lanjar tersebut? Dewi Lanjar bilang saya akan menemanimu gitu, selalu mendampingimu seperti itu. Iya, dengan alasan apa katanya mendampingi waktu itu? Suka Suka. Iya. ingin mengikut. Iya. Nah terus di dalam bahasa ngaku Dewi Lanjar itu ada pelajaran yang mengarah kebaikan atau ke negatifan yang banyak, yang mana itu? Malah ini sih malah kebaikannya ada ya, jadi nurut sama suami tuh. Tadinya kan ya cocok terus lah Pak Ustadz, tapi Iya. jadinya udah pokoknya nurut, dia ini nurut gitu sih. Nah terus kalau Dewi Lanjar datang ke rumahmu, dia pakai bahasa, kan ada yang naik kereta kencana atau kereta kuda, itu dia naik apa? Enggak, dia naik berwujud Dewi aja. Dia datang ke rumah. Bukan ke rumah karena kan tempat saya kerja. Oh gitu. Iya. Iya. Nah ini saya maksud tadi, kejebak pesugihan ini. Dia ngaku-ngaku Dewi Lanjar, katanya ngikut. Sebenarnya kalau Dewi Lanjar hadir ke anak cucunya, pasti naik kuda atau kereta kencana, pasti gitu. Kalau datang tanpa naik kereta kencana, apalagi nggak ada yang ngiring, itu bukan Dewi Lanjar. Ya, kalau Dewi Lanjar kan kalau kemana-mana pasti diiring sama anak buahnya, pasti, karena dia masuk kategori Dewi, berarti orang yang penting atau orang yang dihormati, maka kemana-mana pasti diiring oleh pasukannya dan selalu memakai atau menggunakan kereta kuda atau kereta kencana. Nah kalau dia hadir tanpa itu, berarti yang ngaku-ngaku Dewi Lanjar. Ya kayak kemarin kan Mamang tanya, Mamang masukin ke tubuhmu ngaku Dewi Lanjar, kok sama Mamang gak kenal? Sedang Dewi Lanjar Mamang kenal, sangat baik kenal. Kenapa? Mamang menghormati dia menghormati Mamang, itu maksudnya kenal. Makanya perilaku Dewi Lanjar Mamang tahu, kemana-mana pasti naik kereta kencana pasti. Kalau dia nempelnya di badan Bang. Nah, itu bukan Dewi Lanjar. Makanya waktu mama mau bersihin kan itu makhluk-makhluk yang negatif badan kamu ketakutan, mata batin kamu takut gak tajam lagi kan ya? Ya, karena apa? Itu bisikan si makhluk yang aku Dewi Lanjar supaya dia jangan pergi di badan kamu, supaya kamu tambah sesat dan selalu mendewakan dia, mengagungkan dia. Dikit-dikit dia, dikit dia, Allahnya hilang. Ya. Nah makanya begitu mau bersihin, kalian takut katanya mata batinnya kurang tajam, yakin kan? Yakin. Semua doa segala buat kita. Setelah bersihin kan lebih tajam sekarang. Ya. Memang itu proses atau program makhluk astral menggoda kita, emang tipis, halus. Kalau kita nggak peka, kejebak. Ini ente udah kejebak pesugihan. Dikit dia disebut, dikit minta bantuan dia, dikit selalu dia. Akhirnya apa? Dibikin musyrik kita. Ya. Nah, makanya di sini Mamang ajarkan supaya kita menghadapi makhluk astral tersebut harus benar-benar peka dan harus benar-benar mengenal siapa dia sebenarnya. Nyatanya kemarin setan perumputan, kata orang Betawi mengaku-ngaku, ya setan perumputan. Makanya begitu Mamang bersihin ya dengan kekuatan Mamang minta kepada Allah, jiwa kalian tenang, hati tenang, pikiran tenang kan? Sebelumnya ada kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Memang dia masuk supaya kita ini kacau dalam hidup. Dikit-dikit minta bantuan dia, Allahnya hilang. Jadi kesimpulannya, untuk masalah hal gaib harus benar-benar kaya dan tahu sejarah-sejarah leluhur kita yang ngaku A, B, C, D. Kita harus tahu karakter pribadian dia. Mama bilang tadi, namanya Dewi Lanjar pasti naik kuda, namanya kereta kuda maksudnya, pasti, dan diiringi anak buah. Kalau didatang sendiri
ngaku-ngaku itu bukan dia. Itu harus paham. Jadi kedepannya harus benar-benar peka mana sebenarnya leluhur, mana sebenarnya makhluk astral yang negatif. Ya, untuk selanjutnya perdalamlah pelajaran-pelajaran supaya kita nggak gampang kejebak. Ya, makanya mama akan berusaha untuk membantu kalian, memberi pengetahuan agar kalian kedepannya nggak ketipu yang namanya makhluk astral. Minta kepada Allah, ya, minta pertolongan kepada Allah, bukan melalui namanya ngaku Dewi Lanjar segala macam. Tetap dia makhluk Allah juga, dia minta kepada Allah. Semoga kita ini benar-benar mengenal Allah. Kan kita orang beragama, agama Islam, Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah, minta pertolongan dalam segala hidup. Sebagaimana kata Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku hanya kepada Allah. Saya serahkan, itu yang sebenarnya. Jangan didikit minta pertolongan ibu ratu. Nah, Allahnya kemana? Ya, itu kesimpulannya. Sekali lagi, alhamdulillah kalian terselamatkan dengan jebakan pesugihan. Namanya pesugihan udah bahaya. Walaupun dasar kita nggak meminta pesugihan, karena kita udah dimasuki dengan makhluk tersebut, kita sudah dikuasain dia, terjebak menjadi pesugihan. Bagaimana, ada pertanyaan atau mau diterusin lagi ceritanya bagaimana? Cukup. Ya, alhamdulillah. Mungkin nanti tim ada yang mau bertanya? Hah? Cukup. Cukup. Ya, terima kasih ya Bang Nadine, Neng Ukta. Semoga cerita kalian ini menjadi sebuah wawasan bagi saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin, rahmatnya Allah, amin, cintanya Allah, diselamatkan dunia akhirat kita, amin, digampangkan milik rezeki kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.